Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak semuanya? Hari ini hari Jumat, hari yang penuh berkah buat kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, kesuksesan menyertai kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Saya masih akan melanjutkan cerita sebelumnya ya, walaupun ceritanya itu agak membosankan. Saya berharap semoga cerita ini bisa menghibur kakak semuanya. Oke, langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Yasmin merasakan firasat buruk. Apa yang dilakukan Lisa pagi ini mungkin ada hubungannya dengan hasil pertandingan. Luna dan Yasmin kembali ke kamar. Dia berjalan mondar-mandir dan menggaruk-garuk kepalanya. Bagaimana ini? Aku agak panik. Luna panik karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya tersisa 2 hari sebelum kompetisi. Kita tidak memiliki waktu untuk mencari tahu apa yang dia lakukan. Yasmin berkata dengan tenang, biarkan saja mereka menyerang. Kita juga memiliki persiapan, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Saat ini, bukankah semuanya juga tidak pernah berjalan sesuai dengan keinginan kita? Luna memandang Yasmin. Apa yang dilakukan Lisa pagi ini di luar dugaan. Kita sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan Lisa. Tidak ada gunanya melakukan persiapan lebih dulu. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mengubah gaunnya dengan baik, supaya jangan terjadi kecelakaan yang mempengaruhi hasil pertandingan. Satu-satunya hal yang membuat Yasmin panik adalah ada yang mengganggu membuat pakaian. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan pakaiannya, untuk apa membicarakan hasil kompetisi? Saat ini ada ketukan di pintu. Luna melihat ke pintu. Yasmin merapikan meja kopi lalu berdiri dan membuka pintu. Pintu terbuka, Joanna berdiri di depan pintu kamar dengan senyuman di wajahnya. Kak Luna bilang pakaiannya dirubah. Aku datang untuk melihatnya. Luna berkata dengan keras dan dingin. Belum selesai, untuk apa melihatnya? Yasmin berbalik dan mengedipkan mata ke arah Luna. Joanna datang bersama tim siaran langsung. Luna menarik nafas dalam-dalam, tersenyum dan berkata kepada Joanna, ayo masuk. Tim program tidak akan merekam sembarangan. Mereka akan menghindari merekam rancangan penting. Joanna masuk, tim siaran langsung di belakangnya juga masuk. Sesekali bertanya kepada Luna tentang pemikirannya untuk memodifikasi pakaiannya. Pakaian yang dirancang ulang ini sangat indah. Aku tidak sabar menunggu mengenakan pakaian ini saat peragaan busana. Joanna melihat pakaian di meja kerja dan menatap kamera dengan ekspresi bahagia. Perkataannya ini memainkan peran ketegangan yang diinginkan oleh pertunjukan itu. Penonton di siaran langsung menjadi penasaran, tapi kamera siaran selalu langsung menghadap Luna dan hanya sesekali memperlihatkan salah satu sudut pakaian di meja kerja. Siaran langsungnya seharusnya sudah selesai di sini. Namun Joanna duduk di sofa dan bertanya kepada Luna sambil tersenyum. Aku sangat ingin tahu pemahaman Kak Luna tentang bahasa rahasia bunga. Revisimu kali ini sangat bagus. Walaupun aku orang awam dalam hal rancangan, tapi setelah kamu mengubahnya, dampak visual pakaian ini sangat besar. Luna melihat ke kamera dan bicara dengan nada lembut. Bahasa rahasia bunga terdengar seperti tema cinta.
tapi aku merasa lebih seperti bisikan di antara bunga. Jadi aku mendapat ide untuk merevisinya. Joanna mengangguk dan berkata ke arah kamera, "Semua orang pasti penasaran sejauh mana pakaian tersebut telah dimodifikasi, tapi jawabannya akan terungkap pada hari pertunjukan. Pastikan untuk menonton pertunjukan hari itu." Sikap bisnis yang berdedikasi ini membuat orang sulit mencari kesalahan. Setelah tim siaran langsung dan Joanna pergi, Yasmin melihat Luna seperti ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Mungkin ini pengaturan tim produksi, jangan terlalu memikirkannya. Aku memang terlalu gugup, bisik Luna. Yasmin tersenyum dan kembali sibuk dengan pekerjaannya. Suara mesin jahit terdengar sesekali diiringi suara Luna yang bicara sambil duduk di sofa. Pada pukul 10 malam, Yasmin memeluk gaun itu dan berkata kepada Luna, "Masih banyak detail yang belum diselesaikan. Aku akan membawanya kembali ke kamar dan mengerjakannya. Kamu bisa tidur lebih awal." "Sekarang jam berapa? Masih ada 2 hari lagi. Kenapa terburu-buru?" Luna tidak tega melihat Yasmin duduk di depan mesin jahit sepanjang hari. "Tidak bisa mengerjakannya terlalu mendesak. Kita tidak tahu apa yang dilakukan Lisa. Bagaimana kalau nanti aku tidak bisa mengerjakannya lagi? Apa kamu bisa menyelesaikan gaun ini?" Yasmin berdiri dengan gaun setengah jadi di pelukannya. "Aku menyesal tidak belajar dengan baik cara membuat pakaian. Sekarang aku tidak dapat membantu, hanya bisa mengandalkanmu. Kamu harus merancang dan memperbaiki pakaian," kata Luna dengan suara teredam. Yasmin memeluk pakaian, melepaskan satu tangan untuk menyentuh wajahnya. "Istirahatlah lebih awal. Setelah kerja keras ini dan mendapat hadiah, kita tidak perlu khawatir masalah uang lagi." Luna merasa terhibur dan segera santai. Yasmin menjulurkan kepala keluar dari kamar Luna dengan pakaian di pelukannya. Setelah memastikan tidak ada orang, dia bergegas ke kamarnya. Pintu Lisa terbuka sedikit. Dia melihat Yasmin diam-diam kembali ke kamar melalui celah itu. Matanya redup, sulit ditebak. Jika dia tidak mengambil resiko, dia tidak akan menemukan rahasia yang begitu mengejutkan. Setelah menutup pintu, dia mengirim pesan, "Pertunjukan akan kita atur pada hari peragaan busana. Pasti akan seru." Peragaan busana pertama dimulai besok. Untuk mencegah terjadinya masalah, Yasmin membawa gaun ke kamar untuk memeriksanya. Siapa yang tahu begitu membuka pintu, dia dikejutkan oleh Jason yang duduk di dalam kamar. 2 hari lalu Jason kembali ke perusahaan. Yasmin mengira dia akan kembali besok. Kemunculannya yang tiba-tiba di kamarnya membuat suasana hatinya yang tegang benar-benar hancur. "Begitu terkejut saat melihatku." Jason meletakkan catatan Yasmin. Yasmin menuliskan beberapa pola acak pada catatan yang menurutnya bisa dirancang menjadi pakaian. Dia tidak menyangka Jason yang tidak pernah tertarik soal dirinya bisa membuka catatannya. "Aku dengar kamu kembali ke perusahaan, tapi malah tiba-tiba muncul di kamarku. Tentu saja aku sangat terkejut." Yasmin mencari alasan. Dia menjadi tenang, masuk ke kamar dengan gaun di tangan dan menutup pintu. Mata Jason tertuju pada gaun di tangannya. "Luna tidak memeriksa gaun itu, tapi menyuruhmu." "Dia menyuruhku membantu memeriksa detailnya. Dia sudah sibuk seharian, matanya lelah," jawab Yasmin. Pandangan Jason tertuju pada buku catatan Yasmin.
Pola kecil ini cukup bagus. Apa Luna memintamu mempelajarinya? Yasmin berjalan ke rak pakaian di dekatnya dan menggantung gaun. Namun pikiran Jason membuat pikirannya sedikit kacau. Dia sudah sibuk seharian, kepalanya terasa pusing untuk sesaat. Dia tidak tahu tujuan pertanyaan Jason. Dia menjawab, bagaimana gambarnya? Apa aku memiliki bakat merancang? Jason berkata, lumayan. Banyak orang tidak memiliki bakat, tapi kerja keras dapat menggantikannya. Yasmin bergumam alami dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Terakhir kali aku diakupuntur oleh orang asing. Apa kamu sudah menemukan pelakunya? Begitu ada hasilnya, aku akan mengurusnya, kata Jason dengan tenang. Yasmin tanpa sadar meliriknya, di matanya tampak ejekan yang tidak disadari oleh Jason. Dia menarik kembali pandangannya memandangi gaun, tapi perhatiannya tidak tertuju pada itu. Karena terkait dengan nama keluarga Baskoro, jadi Jason berencana membodohinya lagi. Yasmin memegang gaun, dia merasa lucu dan sedih. Jason tidak ingin memberitahukan hasilnya, jadi dia akan meminta Luna untuk mencari tahu. Setelah memeriksanya, tidurlah lebih awal. Asisten mana yang sepertimu? Jason bicara sambil bangun dan berjalan keluar. Pintunya ditutup dengan lembut, sedangkan Yasmin masih tercengang. Dia pikir Jason akan tinggal di kamarnya lagi. Dia tidak menyangka Jason hanya datang untuk duduk. Yasmin berjalan ke kamar mandi. Dia membilas wajahnya dengan air dingin dan menatap dirinya di cermin. Dia mengerutkan kening, matanya kusam dan seluruh wajahnya tampak sangat kelelahan. Jangankan Jason tidak suka saat melihatnya seperti ini, dia sendiri tidak menyukainya. Yasmin mandi, memeriksa gaun dan menyelesaikan beberapa detail dengan jarum dan benang. Keesokan paginya, Yasmin masih tidur dan dibangunkan oleh suara ketukan pintu. Suara ketukan itu cepat dan mendesak. Yasmin melihat waktu dan menyadari saat ini bahkan belum jam 7. Walaupun hari ini adalah peragaan busana, tapi tidak akan dimulai sepagi ini. Dia berdiri dan berjalan ke pintu. Saat akan bertanya siapa yang datang, dia mendengar suara pelan Luna dari luar. Buka pintunya, ini Luna. Yasmin dengan cepat membuka pintu dan melihat Luna berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Dia langsung khawatir. Ada apa? Kamu tidak tidur sepanjang malam? Tidur, hanya saja tadi pagi aku menemukan ini di celah sofa. Tidak tahu sejak kapan dimasukkan ke dalam sana. Luna memegang perekam suara pintar di tangannya dan masuk ke kamar Yasmin. Yasmin mengambil alat perekam itu dan memeriksanya dengan hati-hati. Kamu mematikannya atau baterainya habis? Aku mematikannya. Aku sudah memeriksa model ini. Dia memiliki penyimpanan di drive cloud. Kalau mau melihat isinya, memerlukan kata sandi, kata Luna dengan gigi hampir terkatup. Jantung Yasmin berdetak kencang. Dia mengeluarkan ponsel untuk memeriksa pena perekam ini dan ponselnya segera menunjukkan halaman informasi barang tersebut. Setelah membaca informasi dasar tentang perekam, dia mengerutkan kening dan berkata, baterai perekam ini bisa diisi ulang. Jika bekerja selama 24 jam, baterainya bisa bertahan selama seminggu. Dia bicara sambil menekan tombol untuk menyalakan alat perekam. Saat layar menyala, terlihat masih ada 2/3 daya baterai. Melihat sisa baterainya,
Tidak sulit untuk menentukan kalau ini dibawa Joanna saat datang bersama tim siaran langsung. Dia menaruhnya saat duduk di sampingmu untuk mengajukan pertanyaan. Yasmin berkata sambil memandang Luna. 2 hari ini mereka telah mengatakan banyak hal yang bisa menghancurkan diri mereka sendiri. Sedangkan Joanna telah memperoleh data rekamannya melalui Drive Cloud. Pantas saja, dia tidak panik saat mendengar kita memodifikasi pakaian. Ternyata ini yang menunggu kita. Dia pikir mengungkap identitas kita akan membuatnya memenangkan hadiah utama. Luna menjambak rambutnya, menekan kemarahan dalam suaranya. Mungkin saja, kata Yasmin dengan suara muram. Jam 6 pagi, Jason mendapatkan semua informasi yang dikumpulkan Caleb tanpa henti dalam 2 hari terakhir. Dia mengeluarkan foto yang dia ambil dari catatan Yasmin tadi malam dan menyebarkan gambar rancangan yang dikumpulkan Caleb. Yasmin menggambar banyak pola kecil. Jason menemukan pola yang sama pada desain Sunny sebelumnya dan membandingkannya. Kemudian dia beralih ke gambar awan dan bunga bangau yang sama. Jason meletakkan ponselnya dan mengamatinya dengan seksama. Burung bangau dan awan yang dilukis oleh Yasmin menggunakan teknik cahaya dan bayangan yang sama seperti rancangan yang dilukis Sunny dulu. Cahaya dan bayangan sangat membuktikan bakat melukis seseorang. Betapapun berbakatnya Yasmin, mustahil untuk meniru esensi desain Sunny dalam waktu singkat. Dia menyipitkan matanya dan terus membolak-balik gambar rancangan untuk membandingkan persamaannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Jason mengambil gambar desain terakhir dan membandingkannya dengan catatan Yasmin. Di atas gambar ini ada noda kotor. Di dalamnya ada banyak sekali desain bunga mawar. Tadi malam dia juga mengambil gambar bunga mawar di catatan Yasmin. Dan desain cahaya serta bayangan yang digunakan dalam gambar ini persis sama. Meskipun mawar pada desain akhir yang direvisi dibuat 3 dimensi, desain cahaya dan bayangan yang digunakan sama. Dia menatap gambar desain itu lama sekali, menumpuk semua gambar desain itu lagi, lalu berdiri dengan ponselnya. Caleb segera mengikuti Jason yang berjalan keluar. Dia mengira Jason akan mencari Yasmin, namun tidak disangka dia langsung berjalan menuju lift. Begitu tiba di pintu lift, mereka berdua bertemu Joanna yang keluar dari lift lain. Joanna melihat Jason dan bergegas menghampirinya, tapi dia ragu saat melihat setumpuk gambar desain di tangan Jason. Jason, mau kemana? Peragaan busananya akan diadakan hari ini. Aku agak tegang. Kamu bisa menemaniku mengobrol. Saat mengatakan ini, dia melihat dengan seksama rancangan di tangan Jason. Matanya berkilat gelap saat menyadari itu adalah rancangan Sunny. Jason menekan lantai lift. Sekarang aku tidak punya waktu. Ini sudah terlambat. Lebih baik kamu pergi ke ruang ganti dulu. Setelah dia selesai bicara, pintu lift terbuka. Sebelum Joanna sempat bicara, Jason sudah masuk. Caleb melihat sinyal di mata Jason dan dengan cepat menghentikan Joanna yang hendak mengikutinya ke dalam lift. Nona Joanna, aku antar ke ruang ganti. Tidak baik jika sampai menunda peragaan busana. Joanna benar-benar ingin memberitahu Caleb kalau peragaan busananya akan gagal, tapi begitu teringat pertunjukan yang dia dan Lisa siapkan, dia menjawab sambil tersenyum. Oke, maaf ya sudah merepot kamu mengobrol denganmu. Aku agak tegang. Caleb berkata dengan lembut. Baik. Saat itu mendekati jam 8, tim produksi sangat sibuk.
Ada yang menginspeksi panggung T, ada yang melakukan penyesuaian siaran langsung, dan selebihnya merias model. Kevin yang mengenakan pakaian formal baru saja membuka pintu dan keluar ruangan dengan semangat tinggi. Namun Jason yang telah menunggu di luar selama beberapa detik meraih kerah bajunya dan mendorongnya kembali ke dalam kamar. Kak Jason, baju ini baru selesai disetrika, lepaskan. Kevin meratap saat didorong kembali ke kamar. Jason mendorongnya dengan tatapan dingin. Dia langsung bertanya pada intinya. Yasmin adalah Sunny. Kamu berhasil menyembunyikannya dengan baik.